Pemerintah memastikan pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ke-13 ASN full atau penuh ya, beserta tunjangan-tunjangan di dalamnya. Terkait waktu pembayaran, THR paling cepat dibayarkan 10 hari kerja sebelum Hari Raya Idul Fitri dan diberikan kepada seluruh aparatur negara dan pensiunan. Selengkapnya dalam Full Senyum. Ini skema THR ASN CS. Kita lihat slide yang pertama. Ya, kalau kita merujuk begitu ya pernyataan dari Bendahara Negara Ibu Sri Mulyani, pencairan tunjangan hari raya bagi aparatur sipil negara ini dimulai pada 22 Maret mendatang. Sri Mulyani menjelaskan, ini proses pencairan dimulai dengan terbitnya peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2024 tentang pemberian THR pada 13 Maret 2024. Selanjutnya akan diterbitkan peraturan Menteri Keuangan sebagai petunjuk teknis terkait pembayaran THR. Namun PMK ini masih dalam proses pembuatan. Lalu kalau menurut jadwal 18 Maret 2024 atau hari ini ya, dilakukan rekonsiliasi gaji untuk pembayaran THR oleh para satuan kerja. Baru sehari selanjutnya giliran PT Taspen dan juga PT Asabri yang mengajukan tagihan untuk pembayaran THR bagi para pensiunan. Ya, tadi sudah disebutkan pencairan THR ini 10 hari sebelum Lebaran. Namun Sri Mulyani menyebut nih pencairan THR PNS kemungkinan bisa terjadi setelah Lebaran. Hal itu terutama untuk para abdi negara yang berada di daerah-daerah. Tapi tenang aja, haknya akan tetap dibayarkan karena ini merupakan bagian dari pemerintah untuk menyampaikan rasa berterima kasih begitu ya pada ASN, TNI, Polri yang selama ini juga telah bekerja untuk terus menjalankan program-program pemerintah dan menjalankan tugasnya melayani masyarakat. Tapi ada pengecualian ya, ternyata nggak semua akan mendapatkan THR nih. Ada beberapa kriteria yang dikecualikan dari apresiasi negara jelang Lebaran tersebut. Lantas siapa aja nih yang akan menerima THR? Kita lihat slide berikutnya. Ya, Presiden Joko Widodo baru saja menerbitkan peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2024 tentang pemberian tunjangan hari raya dan juga gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun begitu ya, dan penerima tunjangan tahun 2024. Namun kalau kita telisik lagi nih, ada di pasal 5 disebutkan THR tidak diberikan kepada PNS, prajurit TNI dan anggota Polri yang sedang cuti di luar tanggungan negara atau dengan sebutan lain. Nah, kalau kita lihat memang kriteria lain ini disebutkan adalah sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah, baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya ini dibayarkan oleh instansi tempat penugasan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini pun juga berlaku bagi honorer. Honorer tidak dapat THR, namun dikecualikan bagi tenaga honorer yang sudah diangkat menjadi ASN, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Selain tenaga honorer juga ada kepala desa dan perangkat desa juga tidak menerima THR dari pemerintah pusat lantaran memang tidak termasuk ke dalam golongan ASN secara undang-undang. Jadi jelas ya, kalau kita lihat pemberian THR oleh pemerintah pusat kepada daerah hanya untuk ASN, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, lalu ada calon ASN, gubernur dan wakilnya, lalu ada bupati dan juga wakilnya hingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Lalu berapa sih hitung-hitungan THR yang akan diberikan kepada abdi negara ini? Kita akan lihat slide berikutnya. Ya, kalau untuk mengetahui begitu ya lebih rinci, ini besaran untuk abdi negara. Nah, berikut masing-masing komponen THR dan gaji ke-13 untuk PSN, P3K, TNI, dan Polri di pusat. Yang pertama kalau kita lihat ada gaji pokok. Gaji pokok ini menjadi salah satu dari komponen THR dan gaji ke-13 ya. Adapun besaran gaji pokok dari PNS pada tahun ini telah dinaikkan sebesar 8%. Berikutnya kalau kita lihat tunjangan keluarga ya, tunjangan suami, istri, dan anak ini masih berdasarkan PP nomor 7 tahun 1977 di mana besaran tunjangan suami atau istri PNS sebesar 5% dari gaji pokok dan tunjangan anak sebesar 2% dari gaji pokok per anak. Namun tunjangan hanya diberikan hingga anak ketiga, jadi keempat, kelima, keenam nggak dapat. Lalu komponen berikutnya, kita lihat tunjangan pangan atau makan begitu ya. Mengenai tunjangan pangan, lalu ada tunjangan jabatan juga, lalu juga kalau kita lihat ada tunjangan umum. Berbeda dengan tunjangan lainnya nih. Tunjangan ini hanya diberikan kepada PNS jenjang eselon 1 sampai 4. Dan komponen yang kelima kita lihat ini tunjangan kinerja. Jadi standar tunjangan kinerja PNS ini berbeda ya antar masing-masing kementerian lembaga. Nah,
Tadi kan udah disebutkan ya dalam peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2024 tentang pemberian THR dan gaji ke-13 yang diteken Presiden Joko Widodo ini akan dibagikan secara penuh 100%. Penasaran nggak sih berapa anggaran yang disiapkan pemerintah untuk bagi-bagi THR ini? Kita lihat slide berikutnya. Ya. Jadi kalau kita lihat begitu ya, secara total APBN yang dialokasikan untuk membayar THR dan gaji ke-13 kepada PNS ini mencapai 99,5 triliun rupiah. Nah, dari total anggaran tersebut sebanyak 48,7 triliun ini akan dibayarkan untuk THR ASN begitu ya atau PNS gitu. Sementara 50,8 triliunnya untuk gaji ke-13. Jadi kalau menurut Menteri Keuangan nih sekaligus Bendahara Negara Ibu Sri Mulyani, ini anggaran THR dan gaji ke-13 pada 2024 sudah naik 18 triliun rupiah dibandingkan tahun 2023 lalu seiring memang adanya kenaikan gaji pokok. Begitu juga dengan anggaran untuk pensiunan yang naik dari 9,8 triliun rupiah naik menjadi 11,65 triliun rupiah karena ada kenaikan pensiun sebesar 12% ya. Pemirsa, jadi kalau kita lihat begitu ya, nggak sedikit ya anggaran yang dikeluarkan pemerintah. Kita harapkan ini akan meningkatkan daya beli masyarakat dan tentunya ada terjalin juga perputaran uang di dalam negeri sehingga memang mendorong ekonomi lokal.